Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih waktu yang diluangkan untuk acara ini, yaitu sosialisasi sekolah sehat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah sehat ini adalah kerjasama antara PT Unilever dengan Kemendikbud, merupakan satu bentuk kepedulian dari PT Unilever dalam rangka untuk ikut mencegah penyebaran corona COVID-19. Oleh karena itu, di Kabupaten Pati ini ada 200 SD yang mengikuti sekolah sehat. Nah, Bapak Ibu, sosialisasi ini nantinya adalah penjaringan berikan kepada siswa, sehingga siswa nanti bisa melakukan hal-hal sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Program dari sekolah sehat ini antara lain adalah untuk memberi penjelasan kepada siswa bagaimana cara-cara menjaga kesehatan agar terhindar dari virus. Yang pertama adalah menjaga kesehatan lingkungan sekolah, sanitasi, kemudian cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, makanan isi piringku dan minum air bebas kuman, artinya makanan bergizi. Kemudian yang ketiga adalah sikat gigi pagi dan malam. Yang keempat, kamar mandi bersih dan higienis. Kelola sampah, artinya sampah dibedakan sampah organik dan anorganik, sampah daun-daunan dan sampah plastik dibedakan. Ini pembiasaan hidup bersih dan sehat, dan ini perlu dijelaskan kepada siswa. Yang berikutnya ada agenda-agenda yang harus dilaksanakan oleh siswa, nanti bisa dijelaskan atau dipandu langsung oleh guru kelas setelah penjelasan ini. Yang pertama adalah kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun ini ada tahapan-tahapan, jadi supaya bagian tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, dan ibu jari, pergelangan tangan, semua terkena sabun, sehingga betul-betul virus yang ada di tangan itu hilang. Setelah itu dibersihkan dengan air yang mengalir. Jadi dicuci di bawah air yang mengalir. Nah, ini ada video, tapi saya kira Bapak Ibu sudah tahu cara mencuci tangan yang baik. Jadi ada berapa langkah tadi? Telapak tangan, telapak tangan. Kedua telapak tangan digosokkan, kemudian setelah itu punggung tangan kanan dan kiri juga harus bersih. Kemudian sela-sela jari, Setelah itu ibu jari dulu, jari. Nah, terus ujung jari ini. Nah, karena ujung jari ini kan suka untuk kena sabun, karena itu harus ditekan-tekan di telapak. Setelah itu masih ada sisa lagi pergelangan. Nah, pergelangan tangan kanan dan kiri. Kalau sudah terkena sabun, dipastikan terkena sabun,
baru dicuci dengan air mengalir. Nah, kira-kira waktunya 40 sampai 60 detik. Nah, ini ya. Kebiasaan ini dibiasakan pada 6 waktu penting, Bapak Ibu. 6 waktu penting. 6 waktu penting itu apa saja? Yang pertama adalah nih 6 waktu penting. Setelah bersin dan batuk. Jadi nanti anak-anak dijelaskan, setelah bersin dan batuk dibiasakan untuk cuci tangan. Karena cuci tangan batuk ini kan mengeluarkan virus ya. Nah, nanti virus yang menempel atau mengenai tangan kita, anak nanti dibersihkan. Yang kedua, sebelum menyentuh makanan, berarti sebelum makan, anak dibiasakan untuk cuci tangan. Ini saya kira bisa dilakukan setiap makan di rumah pagi, siang, dan malam. Setelah yang ketiga, setelah dari toilet. Jadi kalau di toilet, baik itu buang air kecil maupun BAB, dibiasakan harus cuci tangan pakai sabun. Jadi sabun ini memang penangkal virus, penangkal virus. Kalau di video yang kemarin itu, contohnya adalah bubuk lada, bubuk lada, bubuk lada gitu ya, yang disentuh dengan tangan tanpa pakai sabun, itu bubuk ladanya diam saja. Tapi setelah jari kita diberi sabun, maka bubuk lada itu akan bergerak minggir menjauhi tangan. Oh, berarti sabun ini adalah untuk mengusir virus, ibaratnya seperti itu. Yang keempat, setelah bermain, dibiasakan anak-anak setelah bermain di luar dengan siapa saja, dengan teman, sampai di rumah dibiasakan untuk cuci tangan. Nanti setiap cuci tangan didampingi orang tua. Jadi ada fotonya nanti anak-anak sedang cuci tangan, itu ada orang tuanya di sebelahnya mendampingi. Dan nanti setiap melakukan itu ada buktinya dicetak. Nanti anak-anak mendapatkan satu lembar print out ini, ada 2 lembar nanti, yaitu menggosok gigi dan cuci tangan. Yang kelima adalah setelah dari tempat ramai. Ya, ini anak-anak mungkin sering diajak orang tuanya ke toko, ke mall, ke pasar. Nah, jangan lupa sampai di rumah harus cuci tangan. Yang terakhir, setelah menyentuh hewan, anak-anak ingin orang tuanya piara ayam, itik, kambing, atau apa saja hewan, maka setelah dia baik itu menyentuh langsung maupun tidak langsung, harus cuci tangan. Harus. Karena apa? Karena virus ini adalah merupakan makhluk hidup yang sangat kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Oleh karena itu kita tidak tahu, kelihatannya tangan kita bersih, namun tidak tahu kalau ada virusnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada siswa bagaimana cara-cara menjaga kesehatan dalam rangka untuk menangkal penularan virus corona COVID-19. Karena dampaknya, dampak dari virus corona ini sangat besar. Oleh karena itu, dengan menjaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, semoga harapan dari pemerintah melalui kerjasama PT Unilever dengan Kemendikbud ini bisa membuahkan hasil yang maksimal dan membantu dalam rangka penyebaran COVID-19. Yang berikutnya, gosok gigi, Pak.
Satu lagi gosok gigi. Gosok gigi ini dilakukan 2 kali dalam satu hari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kebiasaan ini harus dibiasakan oleh anak. Karena apa? Karena dengan menjaga kebersihan gigi, maka gigi akan tetap sehat, tetap sehat. Cara-cara menggosok gigi ini bisa dilihat dalam tayang ini, baru sikat permukaan gigi bagian depan dari arah gusi ke gigi. Jadi bagian depan arah ke dari arah gusi ke gigi, berarti dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Lalu permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Jadi memutar, sikat giginya diputar dulu. Caranya bagian luar dari gerakan luar ke depan dan ke belakang. Artinya sampai ke belakang. Sikatlah permukaan punya gigi dengan gerakan maju mundur. Geram, gigi geram. Geram itu ada geram muka, geram belakang. Kalau yang normal itu gigi geram muka itu ada 8 dan yang belakang ada 12. Jumlah orang dewasa 32. Tapi untuk anak-anak masih gigi susu, jumlahnya 20. Jadi dia belum punya geram belakang, seri, taring, dan geram muka. Nah, yang geram ini bisa disikat dengan cara maju mundur. Kemudian berikutnya permukaan gigi bagian dalam memutar ke depan dan ke belakang. Bagian dalam, berarti bagian dalamnya. Nah, kalau ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini bisa dilakukan gerakan mutar ke depan dan ke belakang dari arah gusi ke gigi. Sama tadi ya dengan yang kedua itu, tapi yang kedua itu yang depan, yang ini yang belakang. Lalu sikatlah gigi bagian depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Mencungkil, nah berarti posisi sikatnya berdiri. Nah, ini memang cara-cara yang sesuai dengan PHBS. Jadi langkah-langkah ini saya kira kalau dilakukan dengan semuanya saya kira lebih baik. Dan yang terakhir, jangan lupa permukaan lidah juga digosok. Karena permukaan lidah ini adalah tempat bakteri kuman bersah. Namun kalau menggosok bagian luar lidah ini tidak boleh keras-keras. Karena apa? Karena bagian permukaan lidah itu adalah tempat ujung-ujung saraf pengecap. Ini cuma dibersihkan dengan yang agak halus. Dan yang terakhir, sikat gigi sebaiknya diganti setiap 3 bulan. 3 bulan sekali diganti. Jadi anak-anak sudah saya jelaskan. Karena apa? Karena kalau sudah terlalu lama, maka sikat bulu-bulu sikat gigi itu akan menjadi lembek itu, sehingga tidak kurang bersih. Jadi saya kira itu. Kemudian untuk jadwal anak nanti melakukan tindakan cuci tangan dan menggosok gigi itu nanti mulai besok hari Senin. Jadi hari Senin nanti dipastikan anak sudah mendapatkan dua-duanya ini. Dan setelah melakukan sikat gigi atau cuci tangan, nanti ada kolomnya diberi tanda centang, dicentang. Dan jangan lupa foto beserta didampingi orang tua nanti dikirim di grup paguyuban setiap kelas.
1 minggu sekali mengirimnya. Berapa bukti Pak? Berapa foto? Ya, nanti satu saja tapi yang bagus seperti ini contohnya. Sama bapak sama ibunya. Nanti mungkin 1 atau 2 itu ya, 1. Nah, lalu gosok gigi dengan cuci tangan kan. Nah ini contoh ya. Jadi anak nanti bisa dijelaskan ya. Kalau nanti belum jelas tanya pada Pak Nur. Jadi foto itu nanti dikirimkan ke WA-nya Pak Nur. Nanti Pak Nur kirim ke tim sekolah sehat. Dan semakin banyak kelas yang mengikuti semakin baik. Mulai kelas berapa Pak? Bisa dari kelas? Ya, kalau petunjuk dari pendamping mati Mbak Chandra itu semakin diikutkan kelas 1 sampai kelas 6 lebih baik, poinnya akan nambah. Cuman kalau dianggap ini memberatkan oleh sekolah, maka bolehlah 1 kelas atau 2 kelas. 3 kelas ya, 4, 5, 6. Saya ambil 2 kelas 5 dan 6, karena ini yang bisa diarahkan dari 2 kelas saja. Ya, 2 kelas saja. Ya, 2 kelas saja, kelas 5 dan 6 nanti yang fotonya dikirim. Foto anak yang melakukan PLBS tadi ya. Kelas dulu dikirim Kelas nanti kelas kirim ke Pak Nur dulu. Nanti biar diedit dari Pak Nur nanti terus dikirim ke grup sekolah saya atau langsung di timnya di Mbak Sandra. Jadi Bapak Ibu hanya mengkoordinir tugas anak dan meminta foto tadi, tapi yang ngedit nanti saya semua. Berarti nanti kelas 5 dan 6 Bu Pati dan Bu Tuti nanti tolong anak-anak yang sudah mengirimkan foto yang belum di data dicek setelah nanti dalam 1 minggu nanti setelah semuanya dipastikan semuanya kirim baru dikirim ke Pak Nur. Jangan lupa foto itu harus ada orang tua didampingi. Jadi anak mencuci tangan atau menggosok gigi dan ada orang tua yang mendampingi. Itu. Nah, saya punya saran Pak, punya grup untuk RK sekolah sehat sendiri. Jadi nanti langsung ada pengelolanya Pak Nur, jadi tidak langsung 2 kali antara guru sama wakil kelas Bu Tutik sama Bu Partin, buat 1 grup lagi Pak, WA khusus untuk sekolah sehat itu. Dan pengelolanya Pak Nur, jadi langsung nanti masuk ke WA-nya Pak Nur. Tidak lempar-lemparan. Jadi pengelola tetap di bawah diawasi wali kelas itu tadi, tapi Pak Nur yang buat grupnya. Ngirimnya langsung ke grup niko. Maksudnya yang ikut kelas 5 agama tadi kirimnya langsung ke Pak Nur. Langsung ke grup tadi, mau Pak Nur yang buat grup. Apa itu? Grup kelas 5 sama 6 itu tadi sekolah sehat. Sekolah sehat. Buat grup lagi 1, ngoten. Nah, jadi enggak tidak lempar-lemparan dulu antara grup kelas itu tadi. Tapi nanti ada catatan ini dari kelas A dan dari kelas 5. Ya, nama dan kelas itu aja. Keterangannya. Ya kalau bisa kan nanti naik kelas 6, kelas 6 semua. Mulai kan. Iku mawon Bu. Gawe nomornya Pak Nur njundul kabeh. Iku Pak Nur gawe grup Bu Tutik karo Bu Parti engko dilebokno sebagai admin juga. Jadi engko kelas 5 karo dilebokno nek kono sisan. Nah. Langsung dipindah ngoten gitu. Per grup mawon. Ini lho Pak Bun. Kalau nanti Oh, nggih. Ini yang dari guru kelas ini kan bisa aja kan, terus dia masuk akhir begitu. Nanti masuk baru kirim ke kamu. Ini kan hanya 1 minggu sekali. Artinya bupati mungkin ya 3 hari setelah KB bisa kirim ke kamu. Bupati
prosedurnya jenengan sing Kelompok foto ya, itu dari kelas 6 banyak berapa siswa? Kelas 5 berapa siswa? Itu minggu pertama. Atau gini loh Pak, Ada 3 minggu. Kak Nur dimasukkan ke grup kelas 6 Enam. dan kelas 6. Jadi mana kapan itu nomor sama make lho gue. Jadi kan lebih Kak Nur satu orang yang masuk ke kelas 6 dan masuk ke kelas 5. Nanti Pak Nur malah langsung dia bisa tahu dan lain-lain. Kayak mau Mas, kamu bisa kamu dari grup aku bentuk nomor tugas semua kamu itu dia. Teknisnya biar biar lebih mudah, praktis, tapi berjalan dari artinya sesuai kalau jadwal. Oke. Oke. Kamu cukup oke. Dia sampai kebiasaan terakhir. Kamu kali terakhir. Terakhir ini. Ini Bapak Ibu pembiasaan yang kelima, kelola sampah. Nah, apa yang dapat kita lakukan dengan sampah? Satu, buanglah sampah pada tempatnya, pilahlah sampah sesuai jenisnya. Anak-anak tolong dibiasakan untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Ada sampah organik. Organik itu adalah sampah dari daun-daunan, dari kertas, pokoknya bahan-bahan yang bisa hancur, terurai oleh bakteri. Itu sampah organik. Sampah anorganik berarti adalah sampah yang tidak bisa terurai oleh bakteri, sehingga sampah ini kalau menumpuk di tanah akan menyebabkan polusi pencemaran tanah. Contohnya dari itu ya, ada semua bahan dari plastik. Nah, dari plastik baik plastik hitam putih, ada apa itu dari spidol ya. Nah, ini masuk sampah anorganik. Kalau pemilahan sampah ini dilakukan dengan baik, saya kira untuk masalah sampah bisa diatasi. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk, pupuk kompos. Nanti yang anorganik ini bisa dibakar atau didaur ulang, sehingga masalah sampah bisa diatasi. Karena di lingkungan sekolah ini, kalau nanti anak-anak sudah tatap muka dan belajar normal, maka sampah ini perlu dibiasakan anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Itu saya kira mengenai program sekolah sehat, sehingga diharapkan dalam masa pandemi ini kegiatan sekolah sehat ini adalah bentuk kepedulian dari PT Unilever Indonesia yang bekerja sama dengan Kemendikbud, sehingga betul-betul nanti ada hasil dan manfaatnya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin ada masukan kaitannya dengan sekolah sehat dan kaitannya dengan sosialisasi ke anak-anak ini, sehingga diharapkan anak-anak nanti bisa bekerja sesuai dengan jadwal dan segera mengirimkan laporan-laporan tugas secara online ke tim sekolah sehat. Monggo Bapak Ibu yang mau memberi tambahan, kritik, masukan. Kalau tidak ada cukup. Kalau cukup. Ya. Kalau demikian sosialisasi ini saya akhiri, dan saya pribadi kalau ada kekurangan, kehilafan apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq.